Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke, siang hari ini saya masih berada di IMS 2022 dan ini masih di booth-nya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Dan di samping saya ini ada Yamaha YZR M1, tunggangannya Fabio Quartararo, yang mana tahun 2021 kemarin meraih gelar juara dunia MotoGP. Nah, seperti waktu video yang Honda RC 213V, kali ini saya juga mau detailin, mau ngasih lihat ke teman-teman kayak apa sih detail sebuah motor MotoGP. Kayak gimana sih? Simak sampai akhir. Oke, sekarang langsung kita lihat aja detailnya dari depan. Dari sisi sini langsung kelihatan ya. Ini motornya Quartararo dengan nomor keramatnya nomor 20. Di sini ada julukannya dia El Diablo. Terus kalau kita lihat detail, ini nih di sini yang menarik menurut saya teman-teman. Ini di sini ada winglet, tapi di sini nih, ini ternyata ada bagian yang kalau kita cuma lihat di foto nggak kelihatan nih. Nih tuh, ternyata ada kayak kepisah, ada dua lapis ya, dua layer. Jadi di sini masih bisa buat lewat angin, lewat sini kena tangan. Gitu. Kemudian di tengahnya tentu saja ada ram air duct ya. Ini yang model mulut yang model 2021 nih, yang agak ramping tapi memanjang ke atas. Ini untuk masuk udara ke box filter, dan lewatnya adalah di belakangnya teman-teman. Dia membelah sasisnya ya, khas kayak moge-moge 1000cc, moge masa kini modelnya begini semua, membelah sasis dan masuk ke box filter. Oke, kita balik ke depan lagi ya, balik ke depan lagi. Kita akan detailkan di area sini. Terlihat ya, suspensinya depan pakai upside down, ini itu saja dari Ohlin. Cuma ini yang tabungnya masih logam teman-teman. Dia belum pakai yang tabungnya karbon. Lalu kalau di bawahnya sih sama ya kayak yang RCV, dia bagian sininya CNC, cuma ini guratan-guratannya lebih halus ya, bekas pisaunya lebih halus. Dan kalipernya tentu saja pakai Brembo, 4 piston kalipernya ya, radial. Dan juga sama pakai yang quick release nih selangnya, jadi biar gampang nyopotnya. Lalu di sini juga terdapat sensor kecepatan teman-teman, tertempel di sini untuk baca putaran roda depannya. Nah, cakramnya tentu saja nih berbahan karbon dan full floating. Kedengaran ya ketika saya geprek bunyinya cek. Tuh, cek. Dan ini nih vendornya dari Brembo. Kemudian peleknya yang keren juga nih teman-teman. Dia finishingnya model chrome tapi gelap, jadi dark chrome gitu ya. Ini kayak motor-motor kontes sih, asli keren. Dan ini ternyata peleknya vendornya itu mereknya MFR teman-teman. Ini jarang-jarang saya dengar nih. Ini ada emblemnya, labelnya di sini MFR. Biasanya kalau yang lainnya ada OZ Racing, Martesini. Ternyata ini kalau ini MFR. Kemudian bannya, ini ukurannya ya, unik ya, 12/60/17. Jadi mungkin maksudnya 120/60/17 ya, tapi ini cuma 12. Dan ini tentu saja dari Michelin, tapi ini yang versi transport only teman-teman. Jadi cuma buat pengiriman ya. Dan tipe bannya nih power slick gitu. Oke, kita geser ke belakangnya. Kita lihat ya, fairing samping gede ya, utamanya. Dan ada logo sponsor utamanya Monster. Di bawah ada Eneos, ada Yamaha dan sebagainya. Tapi sini yang bisa kita lihat lagi adalah ke atas dulu teman-teman. Ya, stang bisa kelihatan ya. Suspensinya, setelannya di sisi atas ada beberapa. Lalu kita konsen di sini dulu nih, di stang kiri terdapat tombol-tombol beberapa nih teman. Yang kuning ini ternyata buat launch control LC. Di bawahnya ini buat milih map teman-teman, tuh map ya. Kemudian di depannya ini ada buat nyetel handle rem. Jadi ini namanya remote adjuster. Jadi kalau remnya udah ambles dia bisa diputar lagi. Lalu handle couplingnya teman-teman ternyata dari Brembo, dan ini ternyata yang sudah hidrolis. Kalau RCV kemarin masih mekanis. Nah, ini hidrolis nih lihat. Nah, ini lebih empuk. Dan di bawahnya akan kelihatan ini steering damper. Ternyata steering dampernya di samping kiri di sini teman-teman. Dan setelannya di depan sini ya. Kelihatan ya, ini bisa di setel, dan asnya warna emas nih. Ini kayaknya vendornya dari Ohlin juga nih. Oke, yang kelihatan juga di sana adalah dashboardnya kelihatan teman-teman. Ya, full digital dengan rangka kanan kirinya pakai bahan serat karbon, dan di atasnya ada beberapa lampu-lampu. Pastinya ada shift light ya, dan beberapa lampu lain yang sayang kita nggak bisa lihat detailnya karena memang tidak menyala. Oke, kita lanjut balik ke sini. Sasisnya tentu saja ini twin spar aluminium, dan ini dimensinya lebar banget teman-teman ya. Kelihatan ya, lebar banget ya. Di sini ada titik pengelasannya. Lalu geser ke bawahnya, ini ada
Ini baut buat mesin. Langsung sini di bawah ini titik lengan ayun teman-teman. Dan ini nih kelihatan ya bahwa ini posisinya bisa di setel naik turun ya. Jadi kalau butuh geometri yang berbeda ya, butuh traksi roda belakang yang berbeda, ini bisa diatur geometrinya lebih naik atau lebih turun. Dan di sampingnya, di mesinnya langsung kita kelihatan ya. Ini ada quick shifter di sini nih, menyambung ya. Nih dari sini ya, kelihatan ya. Ini sensor quick shifternya di sini, karena gearboxnya di atas. Lalu gear depannya bisa kelihatan gede banget ya. Dan ini ada angkanya 17 teman-teman. Jadi gear depannya 17 mata, gede banget ya. Dan di sini yang menarik ada kelihatan bloknya ternyata CNC teman-teman. Nih gulatan-gulatan CNC ya. Nah kalau ngomongin mesinnya, ini konfigurasinya 4 silinder segaris atau inline. Dan ini cross plane teman-teman. Jadi yang mode naik turun pistonnya berantakan gitulah, bukan yang beraturan naik turunnya. Ini yang beda-beda. Ini teknologi ini diturunkan ke Yamaha R1 ya, yang produksi massal. Jadi asalnya dari sini nih, dari M1. Oke, bisa kita lihat juga di sini adalah nomor rangkanya teman-teman, tertera ya. YZR M1 B08T2. Nah, kalau nomor mesinnya ada di balik sini nih. Nih di balik situ ada YZR M1, terus strip E, strip 08 T02. Jadi sama-sama T02 belakangnya. Kita lanjut lagi. Lihat ke belakangnya. Full stepnya teman-teman. Sama-sama kayak RCV kemarin ya. Terpasang bautnya di sisi dalam, jadi di balik sasis. Terus ini ada buat pengaman kakinya biar nggak masuk. Ini juga pakai serat karbon ya. Cuma solid banget nih, kuat banget. Dan lengan ayunya. Kalau lengan ayunya ternyata M1 ini masih pakai yang aluminium teman-teman. Cuma covernya ini pakai serat karbon. Tapi kalau yang lengan ayun utamanya ini masih aluminium nih. Dan di sini agernya tentu saja serat karbon, tipis teman-teman. Nah, tipis ya. Depannya dikit, suspensi belakangnya tentu saja juga dari Ohlin dan manual ya, bukan yang elektronik pastinya buat balap. Dan di sini yang menarik adalah ternyata ada tulisan emblem tulisan Spang teman-teman. Entah ini spek shockbreakernya waktu body Spang atau gimana, mungkin begitu. Yang pasti ini setelannya pasti lengkap. Dan ukurannya gede teman-teman ya, tapi tabungnya kecil gitu. Ini setelannya di sini nih, ada setelan. Lalu kalau kita lihat ke bawahnya, teman-teman, yang link bagian bawah, ini ternyata nih ada setelan juga. Ini kayaknya buat ninggiin atau mendekin motornya nih. Ini bisa di setel ya, maju mundur, di setel memanjang, memendek. Jadi yang akan berpengaruh ke tinggi bagian belakang motor. Oke, geser lagi. Gear belakang ternyata pakai 35 mata, teman-teman. Jadi kalau tadi depan 17, belakang 35, berarti 35/17. Hampir 2 ya, 2,00 kecil gitulah. Rantainya ukurannya ternyata 520, teman-teman. Terus aja ya, gede ya kayak big bike umumnya. Dan di sini peleknya lebih kelihatan ya, warna dark chrome-nya ya. Udah kayak motor kontes nggak sih? Kinclong banget ya. Sling banget, keren sih asli. Dan ukuran ban belakangnya gede, teman-teman. Nih, 20/69/17 ya. Mungkin 200 ya sebenarnya ya, lebarnya 20 cm. Cuma per 69, unik ya. Nggak kayak motor umumnya lah pernya. Biasanya kalau motor-motor umum kan, motor-motor massal kan 200/55/17 gitu. Kalau ini enggak. Lalu tipenya ini kelihatan banget jelas banget, power slick ya. Dan ada logo MotoGP. Oke, di lengan ayunya ini ada tempat buat standar pedok teman-teman. Di sini ya, yang buat gampang. Cuma kalau ini versi buat dipajang nih, standar pedoknya khusus, ini pakai besi, dan memang dimensinya sudah disesuaikan dengan motornya. Ini standarnya jadi kelihatan biasa banget sih ya, kurang keker gitu kelihatannya. Oke, lanjut. Kita lihat bodi belakang. Bodi belakangnya khas banget M1 ya teman-teman, yang modelnya streamline gini lah. Dan di ujungnya terdapat lampu yang kalau hujan harus dinyalakan nih. Di dalamnya kelihatan LED titik-titik banyak. Dan di atasnya terdapat logo Yamaha ya di ujung sini. Lalu ini buat dudukan kalau kamera teman-teman, ada di atas itu. Oke, kita geser ke sisi kanannya. Kita lihat masih di rem roda belakang. Bisa kita lihat rem belakangnya teman-teman, cakram semi floating, dan ini yang bahannya besi ya. Kemudian kalipernya Brembo, kecil banget ya, sama persis dengan RCV. Dan di sini terdapat ada speed sensor. Kemudian lengannya kelihatan ya, modelnya pipi, lebar, aluminium. Dan ternyata kopong teman-teman. Kedengarannya dari suaranya ya, kopong ya. Tuh, berarti dalamnya bolong berarti. Oke, di sini ini menarik banget teman-teman. Lihat ya, rapi banget dengan cover karbon. Tuh, ini di cover rapi banget karbon, dan di sini tersembunyi lubang sensor knalpotnya nih yang model Sescat ya. Dan terdapat pelindung model honeycomb. Dan itu untuk mencegah kerikil-kerikil batu-batu dari gravel
saat jatuh biar nggak masuk ke dalam mesin. Oke ya, kelihatan ya, cakep ya. Dan ini footstep-nya, lengan yang buat remnya pipih banget ternyata teman-teman, lebar tapi pipih nih, tipis banget. Lalu tabung minyak remnya menyatu dengan masternya teman-teman, kecil, dan di sini ada buat buang angin ya. Lalu di dekat sini terlihat menarik teman-teman, ini ada terminal sensor-sensor di belakang ya. Di sini jelas banget kelihatan ini, ada tulisannya BRK atau brake. Artinya ini buat yang dari rem, sensor rem itu ya. Yang bawahnya adalah suspension, sus. Nah, ini buat sensor gerakan suspensinya. Lalu sasisnya kembali kelihatan bahwa ini twin star aluminium. Ini ada titik buat sasis belakang, ini juga ada. Kali ini buat yang buat footstep. Nah, ini buat yang mesinnya, baut mesin ya. Nah, di sini kelihatan nih, makin kelihatan yang tadi saya bilang. Ini buat menyetel naik turunnya titik pivot lengan yang belakang nih. Bisa naik turun nih, setelannya bisa di setel. Lanjut lagi, geser ke area mesin. Ini nih, kopling kringnya kelihatan banget tuh. Dan ini vendornya pakai XCD. Kemudian kelihatan ya kampasnya ya. Langsung gamblang banget. Dan di bawahnya terdapat buat masukin oli mesinnya teman-teman di sini ternyata. Dan ini tuh lihat masih ada kawatnya. Ini harusnya kawat pengunci ya, tapi ini udah nggak dipasang posisinya. Dan di sini makin kelihatan bahwa crankcase-nya CNC teman-teman. Kelihatan ya? Tuh bekas-bekas guratan mesinnya jelas banget di sini kelihatan. Eksotis ya sih ya. Berarti dibikin satu persatu ini. Naik dikit dulu teman-teman. Joknya belum saya bahas tadi. Tentu saja standar motor balap ya, cuma pakai busa tipis gitu kayak matras. Dan kalau ini ternyata 2 lapis teman-teman. Ini ya. Ada lapis pertama, lapis kedua. Dan belakangnya ternyata tidak ada yang buat penahan. Sepertinya dimensi Quartararo saat tuck-in segini udah pas. Kita lihat area stang. Ini pastinya udah ada brake lever guard, ini ada handle remnya pakai Brembo, masternya pun tentu saja Brembo. Terus yang unik di sini adalah tentu saja nih, ternyata gasnya masih pakai kabel teman-teman di sini. Mungkin ini yang model kayak GSX R1000 ya. Jadi di sini masih pakai kabel, baru ke throttle bodinya di dalamnya pakai throttle by wire. Tapi entah ya, mungkin ya itu ya. Tapi yang pasti nih kelihatan masih pakai kabel gas manual. Dan di sini terdapat ada 2 tombol teman-teman. Yang atas ini buat tombol pit ya, yang hijau kelihatan ya, itu buat speed limit ya, 60 km/jam di pit. Kan nggak boleh lebih, kalau lebih akan di penalti. Lalu yang bawahnya untuk engine cut off teman-teman, yang warna merah tuh ada tulisan stop gitu. Oke, kita lanjut lihat lagi di area sini, di bagian balik bodi depan ini kelihatan beberapa kabel-kabel ya berseliweran, itu saja dari berbagai macam sensor ya, yang masuk ke area speedometer maupun ke mungkin ke ECU juga. Kita turun ke bawahnya, suspensi depan lagi kelihatan ya. Yang beda adalah sini ada penampakan sensor suspensi teman-teman, yang ini nih. Jadi ini untuk membaca gerakan suspensinya, jarak mainnya nanti akan disimpan, nanti akan dibaca oleh mekanik. Sustenan suspensi udah tepat atau belum, ngebrake-nya udah maksimal atau belum, akan bisa ketahuan di sini nih, jarak mainnya. Dan ini kabelnya ada di sisi atasnya, akan masuk ke dalam sana. Lalu balik lagi sini, ini rem depannya itu saja sama dengan kiri. Ya, kalipernya Brembo, pakai selangnya quick release, ada speed sensornya di sini, dan penampakan bannya dari sisi kanan kelihatan lah. Di suspensi depan ini yang bisa kita lihat unik ternyata di sini teman-teman. Ini ada 2 apa ini coba? Ini pasti setelan nih teman-teman. Jadi setelan compression dan ribbon nih salah satunya di sini nih. Kelihatan ya warna beda ya. Yang satu emas, yang satu agak perak-perak gitu. Sementara yang atas tentu saja buat yang setelan preloadnya. Ini nih teman-teman. Penambang radiatornya ya gede banget ya. Semua area di balik fairing di belakang roda depan itu full radiator. Untuk memastikan sistem pendinginannya maksimal tentu saja. Apalagi kalau motor balap gini kan nggak ada extra fan teman-teman. Jadi nggak ada kipasnya. Jadi memang benar-benar murni pakai embusan angin dari depan untuk mendinginkan mesinnya. Oke, itu dia teman-teman, melihat dari dekat Yamaha YZR M1 tunggangan Fabio Quartararo yang mengantar El Diablo juara dunia MotoGP 2021. Semoga dengan video ini buat teman-teman yang tidak bisa ke IMS bisa lihatlah dari dekat kayak gimana sih detail motor-motor MotoGP yang kalau dijual misal ini harganya bener-bener mahal lah, karena motor prototipe gini memang tidak dijual. Oke,
Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus bahas motor bekas berkualitas. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan jangan lupa follow juga IG kami, otomotif_TV. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.